Chanel merupakan salah satu brand fashion besar di dunia. Kemewahan yang melekat dalam setiap produknya menjadikan daya tarik bagi para penikmat fashion. Tentu saja, kita perlu dana yang tidak sedikit untuk mendapatkan produk-produk dari Chanel ini. Kesuksesan tidak pernah melalui jalan yang mulus. Kisah sukses Chanel pun diwarnai berbagai lika-liku. Gabrielle Coco Chanel merupakan seorang gadis yang lahir di Prancis pada tahun 1883. Ia menjadi seorang piatu saat berusia 12 tahun. Ayahnya kemudian menitipkan Chanel di panti asuhan karena tidak mampu merawatnya sendiri. Di panti asuhan, Chanel mengasah kemampuannya dalam menjahit. Keahliannya semakin terasa seiring bertambahnya usia. Chanel lahir dengan kecantikan, sebuah keunggulan tersendiri ketika menghadapi problematika dunia. Chanel seringkali mendapatkan keuntungan lebih karena kecantikannya. Pesona Chanel memikat hati seorang pria konglomerat, Etienne Balsan, seorang pewaris perusahaan tekstil terbesar di Prancis. Salah satu proyek besar perusahaannya adalah produksi seragam tentara Prancis. Pada tahun 1906, ketika Chanel berusia 23 tahun, ia menjadi gundik dari Etienne Balsan. Relasi Etienne Balsan yang sangat luas dan menjangkau kelas atas Prancis membuat Chanel masuk ke dalam relasi itu. 2 tahun kemudian, Chanel berselingkuh dengan bangsawan Inggris bernama Arthur Boy Capel. Baik Balsan maupun Arthur Boy Capel sangat mencintai Chanel. Hal itu dimanfaatkan oleh Chanel agar segala keinginannya dapat terwujud segera. Salah satu mimpi Chanel adalah membuka butik pribadi. Mimpi itu akhirnya terwujud pada tahun 1910. Ia membuka butik di Prancis dari dana kekasihnya yang kaya. Terlepas dari patronasenya, kesuksesan Chanel datang dari keahliannya sendiri. Karya topi dan gaun Chanel memiliki ciri khas tersendiri yang memikat sosialita Eropa. Chanel memulai debut globalnya melalui produk parfum. Pada tahun 1921, produk parfum pertamanya dirilis. Sampai saat ini, masih bisa kita menikmati parfum Chanel nomor 5 itu. Dijual dalam botol kaca sederhana, kesuksesan parfum itu mampu membantu menyebarkan ketenaran Chanel ke seluruh dunia. Ambisi Chanel untuk dapat diterima oleh masyarakat dunia agaknya tidak mendapatkan jalan yang mulus. Memperkenalkan fashion dan parfum di Prancis masih merupakan hal yang mudah bagi Chanel. Namun, menyebarkan produknya ke seluruh Eropa dan Amerika Utara tidaklah mudah. Koneksi Chanel di Prancis tidak cukup membantu mempermudah jalannya untuk mendapatkan modal yang besar. Chanel kemudian memilih modal Ventura. Ia bertemu dengan Pierre Wertheimer, konglomerat pemilik perusahaan parfum dan kosmetik di Amerika dan Eropa. Keduanya lalu bekerja sama membentuk perusahaan Parfums Chanel. Perusahaan yang kelak menjadikan Chanel wanita paling kaya di dunia dalam 10 tahun. Meskipun Chanel hanya memiliki 10% kepemilikan perusahaannya. Kerjasama keduanya menemui permasalahan, di mana Pierre adalah seorang Yahudi, sedangkan Chanel adalah seorang antisemitisme radikal di Prancis. Namun demi mimpinya tersebut, Chanel mengesampingkan perasaannya. Semakin berkembang bisnis yang dikelola Chanel dan Pierre, semakin Chanel merasa Pierre seperti lintah yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas ide-ide milik Chanel. Chanel berniat membalas dendam kepada Pierre. Ia melihat peluang saat pasukan Jerman menguasai Prancis. Pada 14 Juni 1940, Jerman memasuki Paris, kemudian menguasai seluruh kota. Chanel menutup butiknya dan mem-PHK 4.000 karyawan. Kemudian, ia pindah ke Hotel Ritz. Saat itu, bukanlah waktu yang tepat memikirkan fashion, pikir Chanel. Hotel Ritz adalah markas bagi petinggi Jerman di Paris. Disinilah, Chanel bertemu dengan Baron Hans Gunther von Dinklage, yang secara pribadi ditunjuk sebagai Special Attaché atau mata-mata Jerman. Chanel lalu jatuh cinta kepada Dinklage, dan mereka hidup bersama setelah perang. Asosiasinya dengan Abwehr, Dinas Intelijen Jerman, memperkenalkan Chanel pada upaya perang Nazi. Pada tahun 1941, Chanel bergabung bersama Jerman untuk rencana masa perang mereka. Ia menjadi agen F7124 dengan nama kode Westminster, berdasarkan hubungan sebelumnya dengan Duke of Westminster. Sejak 1941, Chanel diutus ke Madrid untuk berhubungan dengan personel sekutu, berkedok rencana bisnis. Tentunya, Chanel tidak membantu Nazi karena kebaikan hatinya.
Chanel berharap mereka akan mengembalikan kepemilikan penuh parfum Chanel kepadanya. Namun, Pierre adalah orang yang cerdas. Ia sudah melihat gerak-gerik Chanel dan kemudian menyerahkan kendali perusahaan ke salah satu teman Kristennya, Felix Amiot, sebelum melarikan diri ke Amerika. Selama beberapa tahun, Chanel mencoba merebut kembali bisnisnya dengan mengumpulkan intelijen untuk Nazi, namun berakhir sia-sia. Pada 1944, gelombang perang berbalik menguntungkan sekutu. Dalam upaya terakhir, Chanel diperintahkan langsung oleh Heinrich Himmler untuk menegosiasikan penyerahan diri kepada sekutu. Namun misinya kembali gagal. Saat Paris dibebaskan, Chanel telah melarikan diri ke Swiss dengan Baron Dinklage. Setelah pembebasan, Paris mengadili 10.000 warganya karena pengkhianatan. Chanel hanya diinterogasi karena pemerintah tidak memiliki bukti yang cukup. Ada desas-desus bahwa Winston Churchill turun tangan langsung untuk melindungi Chanel karena relasinya yang kuat. Setelah perang, Chanel kembali menuntut Pierre sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan hak kepemilikan perusahaannya. Pada akhirnya, Chanel dan Pierre mengambil kesepakatan. Kepemilikan Pierre hanya 2% dan menggabungkan bisnis parfum dan bisnis fashion. Pierre akan menanggung semua keperluan Chanel selama sisa hidupnya. Chanel kembali ke dunia fashion 1 dekade kemudian, pada tahun 1954. Kematian Chanel pada tahun 1971 membuat perusahaan Chanel kembali milik White Hermest dan saat ini dimiliki oleh cucu Pierre. Sampai saat ini, perusahaan Chanel memilih untuk tidak mempublikasikan kisah Coco Chanel karena akan dipastikan mengganggu stabilitas keuntungan yang mereka dapatkan.